Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Mina Zahara M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman saya yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan judul materi Invasi Bangsa Mongol, yang dimana kami beranggotakan saya sendiri Dewinta Perliani, Anggun Sopiah, Amelia Amanda Zuhra, dan Isnaini Rukmana. Baiklah, di video kali ini terdapat 3 poin penting yang akan kami sampaikan di invasi bangsa Mongol. Yang pertama, faktor ekspansi bangsa Mongol. Yang kedua, runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, dinasti Ilkhan, dinasti Mongol Islam. Baiklah, langsung saja simak videonya. Baik, di sini saya akan membacakan tentang materi serangan Mongol dan dampak kehancuran. Puncak kehancuran kota Baghdad terjadi pada tahun 1258. Kehancuran ibu kota mengiringi hilangnya harmoni, alat berakhirnya sejarah khalifah dinasti Abbasiyah. Meskipun faktor eksternal, yaitu biasanya dahsyatnya begitu luar biasa dahsyatnya, namun ini hanya berperan sebagai senjata pemungkas yang meruntuhkan khalifah. Ada beberapa motif yang melatar belakangi perbuatan penyerbuan bangsa Mongol ke Baghdad, diantaranya kekalahan dinasti Khwarizmi dari bangsa Mongol dan motif ekonomi. Pada September 1257 Masehi, saat pasukan Mongol berhasil menggesek dan memasuki jalan raya Khwarezm, Hulangu Khan mengeluarkan ultimatum agar khalifah menyerahkan diri. Tetapi khalifah tidak memberikan jawaban. Pasukan Mongol yang sangat lihai dalam berperang akhirnya berhasil meruntuhkan pasukan Mongol yang sangat lihai dalam berperang akhirnya berhasil meruntuhkan tembok ibu kota pada Februari 1258. Pasukan Mongol berhasil memasuki kota. Akhirnya pasukan Mongol berhasil mengepung seluruh kota dan persiapan memulai penghancuran. Melihat negerinya jatuh, Khalifah Al-Mutasim meminta izin untuk menghadap kepada Hulangu Khan. Maka Khalifah diminta agar menunggu kedatangan Fitu Khalizi, salah satu pintu kota. Kemudian Khalifah menghadap untuk meminta balas kasihan dengan membawakan bermacam-macam permata mahal, berharap Hulangu Han mengasihi. Akan tetapi sebutir pun permata diambil oleh Hulangu, tetapi diberikan kepada komandan pasukannya. Pada tahun 1258 Masehi, setelah kota peradaban yang melambangkan masa kemasan Islam ini hancur lebur, Hulangu Khan beserta pasukannya keluar dari kota tersebut untuk menjatuhkan serangannya ke negeri-negeri yang lain. Kerajaan Mongolian terkenal karena berhasil menguasai sebagian besar Asia dan Eropa Timur, sehingga menjadikan kerajaan ini terluas sepanjang sejarah. Membicarakan kerajaan Mongolian tidak akan pernah terlepas dari aturan di belakangnya. Genghis Khan. Genghis Khan yang terlahir dengan nama Temujin terkenal karena mampu menyatukan suku-suku di Mongolian. Di bawah kekuasaannya, Mongolian mulai menginvasi ke segala arah. Banyak sejarawan setuju jika invasi Mongolian merupakan konflik paling mengerikan sepanjang sejarah. Sebanyak 40 juta jiwa dinyatakan hilang dalam peristiwa ini, atau sekitar 11% dari penduduk bumi pada masa itu. Di balik kekejamannya sebagai jenderal perang, Genghis Khan kembali kontribusi positif antara lain, yaitu membuat sistem pos pertama kali di dunia, bertoleransi antar agama, mendukung keberagaman etnis, dan berpihak lebih kepada wanita. Satu dari 200 orang pada era ini merupakan keturunan dari Genghis Khan. Setelah kepergian Genghis Khan, kerajaan Mongolia dibagi menjadi 4 bagian dan satu pemimpin tertinggi, yaitu Orged Khan, anak dari Genghis Khan. Setelah kematian Orged Khan, Guyuk Khan terpilih sebagai penerus. Setelah Guyuk Khan meninggal, sempat terjadi perpecahan antara keturunan Genghis Khan, namun Orged Khan berhasil merebut kekuasaan. Era Orged Khan dapat dikatakan sukses karena berhasil menguasai Maghdad yang menandai keruntuhan kehidupan Al-Bashid. Setelahnya mungkin berhasil menguasakan daerah yang sekarang merupakan Irak, Suriah, dan Vietnam. Setelah kepergian Orged Khan, terjadi pertemuan Ain Jalup yang dianggap menjadi titik balik keruntuhan kerajaan Mongolia. Pasukan bergoda untuk pertama kalinya yang telak dan dipukul mundur. Hal ini memicu perang saudara di antara keturunan Genghis Khan. Pada masa ini, Mongolia berhasil menguasai daerah seluruh Cina. Setelah mengalahkan dinasti Zhong, kemudian mereka mendirikan dinasti Yuan, sehingga era ini disebut sebagai era terbaik dalam sejarah kerajaan Mongolian. Setelah kepergian Kublai Khan pada tahun 1294, kerajaan Mongolia mulai terpuruk pecah, ditekankan oleh daerah sekitarnya. Secara perlahan, satu persatuan bagi dari kerajaan Mongolia dikuasai oleh lawan.
C. Dinasti Ilkhanat. Dinasti Ilkhanat atau Bani Ilkhan berasal dari rumpun bangsa Mongol yang pernah berkuasa di kawasan Asia Tengah pada rentang masa 1256 sampai 1353 Masehi dengan pusat kekuasaan di Turkistan. Bangsa Mongol merupakan bangsa yang berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur, di mana nenek moyang mereka bernama Al-Jathan yang mempunyai dua putra kembar, Tarta dan Mongol, dan selanjutnya Mongol mempunyai anak bernama Ilkhan yang kemudian dirujuk menjadi Bani Ilkhan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemahan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka juga hidup dari hasil perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit binatang dengan binatang yang lain, baik di antara sesama mereka maupun dengan bangsa Turkistan, Cina yang menjadi tetangga mereka. Orang-orang Mongol mempunyai mereka menganut agama Samaniyah atau Samanis yang menyembah binatang-binatang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Selanjutnya, puncak keemasan kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan. Lahir hasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada waktu itu. Setelah Yasugi meninggal, putranya Temujin yang masih berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin. Dalam waktu 30 tahun, ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan suku bangsa lain, sehingga menjadi satu pasukan yang teratur dan tangguh. Pada tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar Genghis Khan, raja yang perkasa. Ia menetapkan suatu undang-undang yang disebut Ilyasika atau Ilyasah untuk mengatur kehidupan rakyatnya, yang berisi wanita mempunyai kewajiban atau yang sama dengan laki-laki dalam kemiliteran. Pasukan perang dibagi dalam beberapa kelompok besar dan kecil, 1.200 dan 10 orang. Tiap-tiap kelompok dipimpin oleh seorang komandan. Dengan demikian, bangsa Mongol mengalami kemajuan pesat di bidang militer. Baiklah, terdapat kesimpulan dari penjelasan materi yang kami jelaskan, yaitu sejarah kejayaan dan keemasan Islam di bumi hanguskan dalam masa kurang lebih 5 tahun. Hal ini ditandai dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Hulagu Khan sejak 1253 ke wilayah Baghdad, pusat pemerintahan Bani Abbasiyah, hingga 1258. Serangan Mongol Genghis Khan bermula dari perampasan dan pembunuhan oleh gubernur Uttar terhadap para pedagang bangsa Tartar pada 615 Hijriah atau 1219 Masehi dengan tuduhan mata-mata Mongol. Di samping memang sudah menjadi tabiat orang Mongol yang suka berperang, ditambah lagi dengan dorongan faktor ekonomi, sehingga perluasan wilayah pun dilakukan oleh Mongol. Dan sampai akhir masa Genghis Khan 1162 sampai 1227, wilayah kekuasaan Mongol meliputi Tiongkok, Asia Tengah, Persia, dan Mongolia. Sebelum Genghis Khan meninggal, dia membagi wilayah kekuasaannya kepada 4 orang putranya. Pertama, Juchi, anaknya yang sulung mendapat wilayah Siberia bagian barat, dan Stepa Kipchak yang membentang hingga ke Rusia Selatan. Di dalamnya terdapat Khwarizm. Kedua, Chagatai ditugasi untuk menguasai daerah Ili, Ergana, Rai Hamazan, dan Azerbaijan. Ketiga, Ogotai mempunyai wilayah di Pamirs dan Tien Shan. Keempat, Tuli, Tolui. Anak terakhir Genghis Khan ini mendapat bagian wilayah Mongolia sendiri.